Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, perkenalkan nama saya Prati Mukhlis, mahasiswi program studi pendidikan matematika Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Tompo Tikaluwuk. Pada kesempatan kali ini, saya akan membuat video pembelajaran untuk menyelesaikan tugas mata kuliah saya, yaitu Matematika Terapan Ekonomi yang diampu langsung oleh Ibu dosen Fatima M. Usman, SPD, MPD. Nah, pada mata kuliah ini, kami diberikan 5 buah nomor soal untuk dijawab menggunakan pendapat kita sebagai mahasiswa. Untuk lebih jelasnya, mari kita simak video ini. Yang pertama, jelaskan menurut pendapat Anda sebagai mahasiswa tentang apa yang menjadi fokus utama dalam matematika ekonomi. Yang menjadi fokus utama dalam matematika ekonomi, kita mempelajari masalah-masalah ekonomi menggunakan metode matematis atau metode matematika untuk menganalisis, menghitung, dan memecahkan masalah-masalah ekonomi. Nah, itu menurut pendapat saya. Kalau dari teman-teman punya pendapat lain, silahkan berikan tanggapan. Nah, di sini saya juga memberikan contoh kasus perencanaan anggaran rumah tangga. Seorang ibu ingin memodelkan pengeluaran di bulan depan. Ia memiliki anggaran sebesar 5 juta rupiah dan harus mengalokasikan untuk makanan, transportasi, dan kebutuhan lainnya. Nah, untuk memodelkan anggaran ini, ibu ini harus menggunakan metode dengan rumus P sama dengan M tambah T tambah K, di mana P ini adalah total anggaran, kemudian M pengeluaran makanan, T adalah pengeluaran transportasi, dan K adalah pengeluaran kebutuhan lainnya. Nah, dengan menggunakan metode ini, ibu ini akan lebih mudah membagi anggaran, lebih terstruktur, dan lebih mudah menganalisis pengeluaran yang lebih efisien lagi. Yang kedua, jelaskan menurut pendapat Anda sebagai mahasiswa mengapa fungsi dan grafik penting dalam matematika ekonomi. Fungsi dan grafik penting dalam matematika ekonomi karena dapat membantu kita untuk menganalisis perubahan ekonomi. Fungsi dan grafik juga memungkinkan kita untuk menganalisis bagaimana perubahan dari satu variabel ke variabel lainnya. Nah, di sini saya membuatkan juga contoh kasus dalam kehidupan sehari-hari. Seorang pekerja diberikan upah lembur sebesar 50.000 per jam, di mana waktu lembur dalam per jam itu misalkan X, dan total penghasilan lembur dalam rupiah itu dimisalkan Y. Jadi dapat dituliskan Y sama dengan 50.000 X. Kemudian nanti akan saya tampilkan grafiknya. Nah, pada sumbu X atau sumbu horizontal itu adalah waktu lembur dalam jam. Sedangkan sumbu vertikal atau sumbu Y itu adalah penghasilan tambahan. Nah, teman-teman nanti bisa lihat pada grafiknya, semakin lama seorang pekerja ini lembur akan bertambah upahnya, karena per jamnya itu kan 50.000. Ketika dia lemburnya itu 2 jam, maka upahnya akan bertambah menjadi 100.000. Begitupun seterusnya. Jadi pada grafik ini menunjukkan bahwa semakin lama waktu lembur seorang pekerja, maka semakin besar penghasilan tambahan dengan tarif tetap 50.000 per jam. Nah, kegunaan grafik ini dapat membantu seorang pekerja untuk memperkirakan penghasilan tambahannya dari jam yang direncanakan, dari jam lembur yang direncanakan.
Yang ketiga, jelaskan menurut pendapat Anda sebagai mahasiswa apa yang dimaksud dengan analisis marginal. Sebelum saya menjawab tentang analisis marginal, saya terlebih dahulu membaca definisi tentang analisis marginal dari beberapa para ahli, sehingga saya dapat simpulkan menjadi pendapat saya sendiri. Analisis marginal adalah ilmu yang mempelajari tentang perubahan kecil dalam suatu variabel yang dapat mempengaruhi hasil akhir variabel lainnya. Ada 3 inti dari analisis marginal, yaitu marginal benefit atau manfaat marginal, yang kedua marginal cost atau biaya marginal, dan optimalisasi. Mungkin dari teman-teman ada yang bertanya, apa sih itu marginal benefit, marginal cost, dan optimalisasi? Nanti teman-teman searching di Google maksud dari ketiga inti analisis marginal ini. Nah, di sini saya punya contoh kasus. Desi mendapatkan tawaran lembur. Dengan menggunakan analisis marginal ini, Desi dapat memutuskan apakah dengan lembur mendapatkan tambahan sebanding dengan waktu luang yang Desi korbankan. Nah, misalkan ketika Desi lembur, dia mendapatkan upah sebesar 100.000. Kemudian waktu luang itu adalah biaya yang dikeluarkan Desi. Nah, dengan Desi memilih untuk lembur, Desi akan kehilangan waktu untuk bersantai, berkumpul dengan keluarga, dan melakukan hobi lainnya. Nah, pertanyaannya, apakah dengan uang 100.000 ini waktu Desi lembur bernilai lebih tinggi dibandingkan waktu luang yang dikorbankan Desi? Nah, mungkin teman-teman bisa menjawab, nanti jawab di komentar. Nah, dengan menggunakan analisis marginal ini, Desi itu dapat memutuskan apakah Desi itu harus lembur atau memilih untuk bersantai. Dengan Desi memilih lembur, Desi itu akan mendapatkan tambahan biaya, sedangkan ketika Desi memilih untuk bersantai, Desi akan mengeluarkan biaya. Nah, dengan menggunakan analisis marginal ini, Desi bisa memutuskan mana yang bisa dia ambil. Yang keempat, jelaskan menurut pendapat Anda sebagai mahasiswa apa tujuan utama metode optimasi dalam matematika ekonomi. Jadi tujuan utama dari metode optimasi dalam matematika ekonomi adalah membantu menemukan solusi terbaik untuk masalah ekonomi. Matematika ekonomi menggunakan metode optimasi seperti kalkulus, pemrograman linear, dan pemrograman dinamis. Di sini saya ada contoh kasus pemrograman dinamis dalam kehidupan sehari-hari. Saat libur kuliah, Tiwi akan balik kampung halaman yang berada di Kecamatan Walia Kepulauan. Saat memilih kapal, Tiwi mendapatkan 2 opsi dengan tujuan dan waktu yang berbeda. Juga harga tiket dan fasilitas yang berada di dalam kapal. Karena Tiwi bingung, Tiwi menghubungi temannya yang bernama Winda untuk meminta saran. Winda pun meminta Tiwi untuk mengirimkan pilihan kapal. Kapal yang pertama yaitu Ukiraya dengan tujuan Pagimana ke Walia Kepulauan dengan fasilitas tempat tidur dan toilet dan harga tiket sebesar Rp100.000. Kemudian kapal yang kedua yaitu Tol Laut, tujuan dari Luwuk ke Ampana. Fasilitas toilet, tempat tidur, kasur, AC, dan kantin dengan harga Rp30.000. Kemudian Winda memberikan saran bahwa saya harus menaiki kapal Ukiraya dengan alasan walaupun harga tiketnya mahal, fasilitas kurang, tetapi kapal Ukiraya ini cepat sampainya.
Untuk kapal tol laut, walaupun fasilitas lengkap, harga tiket murah, tetapi kapal lama sampainya. Itu pun kapal tidak langsung sampai ke wilayah kepulauan, harus mencari kapal lain untuk sampai ke kampung Tiwi. Dengan saran yang Winda berikan, Tiwi dapat mempertimbangkan apakah dia akan menaiki kapal Ukiraya atau tol laut. Dimana ketika Tiwi menaikkan kapal Ukiraya, dia akan mengirit biaya karena kapalnya cepat sampai. Nah, ketika Tiwi naik tol laut, dia akan menambah biaya karena kapalnya cepat sampai. Otomatis Tiwi akan membeli makanan yang berada di dalam kapal untuk dia makan. Nah, intinya tujuan metode optimasi untuk membantu kita menemukan solusi terbaik pada masalah ekonomi. Dan yang kelima, jelaskan menurut pendapat Anda sebagai mahasiswa tentang mengapa statistik penting dalam matematika ekonomi. Nah, sebelum saya menjawab mengapa statistik penting dalam matematika ekonomi, kita ketahui dulu apa sih itu statistik. Nah, menurut saya, statistik adalah ilmu yang mempelajari tentang pengumpulan, pengolahan, penyajian, analisis data untuk memperoleh informasi yang baik dan untuk membantu pengambilan keputusan. Mengapa statistik penting dalam matematika ekonomi? Karena statistik menyediakan metode dan alat untuk membantu kita menganalisis data, mengidentifikasi pola, untuk membuat keputusan berdasarkan bukti yang kita dapatkan. Nah, di sini saya punya contoh kasus, yaitu analisis anggaran anak kos. Tiwi ingin mengetahui pola pengeluaran bulanan kebutuhan di kos. Untuk mengelola anggaran lebih baik, Tiwi melakukan analisis. Yang pertama, Tiwi mengumpulkan data pengeluaran seperti pengeluaran makanan, transportasi, pulsa, pendidikan, dan lain-lain. Kemudian Tiwi melakukan metode. Tiwi membuat grafik distribusi untuk melihat kategori mana yang paling banyak mengeluarkan atau menghabiskan anggaran. Nah, ketika kita sudah melakukan langkah-langkah, kita akan mengetahui mana yang banyak mengeluarkan anggaran. Nah, untuk itu kita akan lebih mudah mengambil keputusan untuk mengatasi masalah tersebut. Itulah penjelasan dari saya, semoga bermanfaat bagi kita semua. Jangan lupa like, comment, and subscribe video saya di channel YouTube Math Education 22 atau di Facebook saya Pratiwi Nulis. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.